Page 14. Biru dan Nimas kembali. Biru dan Nimas itu sama. Keduanya sama-sama begitu menghormati sosok ibu. Nimas selalu merasa bahwa ia tak cukup hangat pada ibunya. Padahal pada nyatanya Nimas adalah anak yang manis bagi ibunya. Begitu juga Biru, anak bungsu itu selalu mengutamakan keinginan ibunya dan menomorduakan keinginannya. Karena ia yakin keinginan ibunya adalah yang paling tepat untuknya. Setelah melalui beberapa bulan hidup sebagai orang lain, kini Biru dan Nimas telah kembali ke kehidupan mereka yang sebenarnya. Biru sebagai Biru dan Nimas sebagai Nimas. Hidup sebagai orang lain kurang lebih 2 bulan, membuat keduanya banyak belajar tentang kehidupan. Yang jelas, walau keduanya hidup sebagai orang yang berbeda, ada satu yang tak pernah berbeda, yaitu kehangatan kasih sayang seorang ibu. Biru dan Nimas kembali. Sejak kejadian menangis malam-malam karena ibu Biru, kini Nimas jadi lebih pendiam. Ia terus memikirkan perkataan ibu Biru tentang bagaimana sudut pandangnya sebagai ibu. Sudah hampir 2 bulan ia hidup di sini, dan sama seperti Biru, ia bahkan tidak pernah menghubungi ataupun mendatangi orang tuanya. Rasa rindu sekaligus rasa bersalah terus mengganggu pikirannya. Ia ingin kembali menjadi dirinya, bersikap lebih hangat pada ibunya. Sebenarnya tak ada yang salah dengan sikap Nimas pada ibunya selama ini. Hanya saja mungkin akan lebih baik kalau ia bersikap sedikit lebih hangat lagi pada ibunya, mengingat wanita itu sudah bekerja keras untuk Nimas. Kenapa melamun Tole? Karena belum siap bersikap hangat pada ibunya. Setidaknya ia bisa bersikap hangat pada ibu Biru. Namun dari tadi ia lebih banyak melamun daripada membantu ibu. Biru mengemas pesanan kue. Oh enggak kok Bu, Biru lagi fokus ini. Bohong. Sang ibu menunjuk pandang Nimas. Alih-alih mengisi kardus dengan kue, ia malah mengisi kardus dengan plastik kemasan dan lakban. Kamu kira pelanggan ibu doyan makan lakban? Nimas cepat-cepat mengeluarkan barang tak semestinya itu dari kardus. Kamu mikir apa Biru? Cerita sama ibu. Nimas tampak ragu mau mengatakan sesuatu. Haruskah ia memulai percakapan berat lagi dengan ibu Biru? Rasanya aneh kalau mendadak ia jadi lebih sensitif dan terus-terusan membicarakan hal itu. Tapi tak dapat dipungkiri, rasa rindu terhadap ibunya sangat membebani pikiran Nimas. Saya kangen sama ibu. Untuk pertama kalinya Nimas tidak bicara menggunakan embel-embel nama Biru, tapi menggunakan kata saya, mengungkapkan perasaannya sendiri sebagai Nimas, bukan sebagai ibu. Ibu Biru memasang raut bingung. Saat ini putranya lah yang bicara, tapi rasanya ia seperti bicara dengan orang lain. Tapi ibu ada di sini, kamu gak perlu kangen. Nimas menggeleng. Gak bisa Bu, saya tetap kangen ibu. Saya pengen bersikap yang lebih baik lagi sama ibu. Ekspresi ibu Biru makin menunjukkan raut kebingungan. Nimas sadar seharusnya ia tak boleh bicara begini. Ekspresi kebingungan di wajah ayu ibu Biru menyadarkannya. Maka Nimas cepat-cepat kembali ke perannya sebagai Biru. Sini nak, ibu Biru meminta Nimas mendekat. Beliau membuka lengannya lebar-lebar mengisyaratkan agar anak laki-lakinya masuk ke dalam pelukannya. Nimas menurut, siapa tahu memeluk ibu Biru bisa sedikit mengurangi rasa rindunya. Bukankah semua pelukan ibu itu hangat? Siapa tahu hangat pelukan ibu Biru sama dengan hangat pelukan ibunya. Hari Rabu pagi, senyum Biru tak akan bisa luntur. Seharian ia tak bisa menyembunyikan ekspresi bahagianya saat mendapati seluruh bangku di pondok penuh. Bahkan bangku ayah dan Ayi kini berpenghuni. Murid kembarnya itu telah kembali, maka ia tidak perlu mengajar 2 kali lagi. Dibanding tak perlu mengajar 2 kali lagi, sebenarnya Biru lebih bahagia saat mengetahui fakta bahwa ayah dan Ayi juga berjuang agar bisa bergabung dengan kelasnya lagi di pondok. Itu artinya bukan hanya Biru saja yang berjuang, namun perjuangannya mendapat
sambutan baik dari yang diperjuangkan. Tak ada perasaan yang lebih membahagiakan selain perasaan yang terbalas. Kak, panggil salah seorang anak dan Biru langsung meresponnya dengan wajah sumringah. Ya adek, kenapa? Kan hari ini ayah belajar di sini lagi. Jadi apa? Jadi kita harus berbuat upacara selamat datang. Semua mata tertuju pada Biru. Anak-anak itu menatap Biru dengan tatapan, gimana kalau kita main aja hari ini? Terbiasa bersama dengan anak-anak ini tentu membuat Biru dengan mudah mengerti arti dari tatapan mencurigakan itu. Maksudnya mending hari ini kita main dan belajarnya besok aja gitu, ucap Biru sarkastik, namun malah disambut anggukan semangat dari anak-anak polos ini. Biru menimbang, bolehkah ia mengajak mereka bermain hari ini alih-alih belajar? Tapi kalian belum selesai belajarnya. Alah Kak Nima, 1 hari aja. Iya Kak, sekali ini aja janji. Oke kita main. Ye. Tapi setelah kalian kerjakan soal-soal dari kakak. Biru mengangkat setumpuk kertas berisi soal-soal latihan untuk menguji pengetahuan anak-anak ini. Namun tanpa basa-basi disambut dengan protes dari mereka. Kak, kalian kerjakan dulu, setelah itu kita main. Tapi kalau mengerjakan soal dulu waktu kita main jadi sedikit Kak. Tenang aja, nanti kita main sampai siang. Kakak yang izin ke orang tua kalian. Bagai roller coaster, mood anak-anak ini cepat sekali berubah. Sebentar cemburu, sebentar lagi tertawa. Biru jadi suka menjauhi mereka. Sampai sore Kak, oke. Sampai malam Kak, oke. Kalian kerjakan dulu ya, oke. Cara jitu nomor 1 membuat anak-anak menuruti permintaan kita adalah turuti saja dulu apa mau mereka. Sungguh Biru sangat bahagia pagi ini. Rasanya ia rela menghabiskan waktu istirahatnya dengan bermain bersama mereka seharian. Ayi, oper kesini Ayi, sabar. Ayi menguasai bola. Ayi terus menggiring bola ke gawang lawan dan ada Rahmat yang menghalangi pergerakan mereka. Ayo Ayi, Rahmat berhasil merebut bola Ayi dan kacau. Saat 11 bocah sekolah dasar bermain bersama begini, Biru baru tahu kalau bisa sekacau ini. Para bocah laki-laki sibuk berebut bola di lapangan dengan rumput liar yang tumbuh subur dan kumpulan bocah perempuan sibuk berteriak dengan maksud mengirim semangat. Bahkan Ria mendadak jadi komentator dadakan yang menyiarkan pertandingan bola ini secara langsung. Bagi seorang reporter handal, ia berteriak heboh di depan lapangan. Biru hanya bisa mengawasi dari tepi lapangan sambil tertawa lepas. Kebahagiaan anak-anak ini bagai menular dan memberinya suntikan semangat. Ria, kakak boleh gabung jadi reporternya? Boleh Kak, sini. Oke, kembali lagi dengan Ria yang kini ditemani oleh kakak Dimas yang cantik. Rahmat menggiring bola dengan lincah ke gawang lawan. Wah, hebat sekali Rahmat bisa menghindari serangan lawan. Dan tiba-tiba ada Ayi dengan muka garangnya berusaha merebut bola. Tunggu, kenapa yang main cuma Rahmat sama Ayi? Ria bergumam lucu menyadari ada yang salah dengan komentarnya. Kemudian ia menarik lengan Biru mengirim sinyal agar guru cantiknya itu memberi bantuan. Biru paham dan ia tak dapat menyembunyikan tawanya. Ria, oke, tugas Ria akan digantikan Dimas. Ya, kini ada Anto yang melakukan upaya penyelamatan dengan merebut bola dari Ayi. Anto menggiring bola dengan kecepatan luar biasa menuju gawang lawan dan wah, gol. Semua anak berlari berkumpul ke tengah lapangan menghadiri Anto si tokoh utama. Mereka berlari dengan antusias, begitu juga Biru. Ia tak kalah antusias untuk ikut berlari ke tengah lapangan. Namun langkah Biru terhenti, sesuatu bagai menusuk jantungnya. Dadanya terasa sangat sakit, sampai ia tak sanggup berdiri tegak lagi dan tubuhnya ambruk begitu saja. Anak-anak yang sudah berlari mendahulinya tak sadar akan kondisi guru mereka dan mereka menghubungi Anto dengan tawa tanpa tahu seseorang terbaring di
di pinggir lapangan. Ibu, biru tak kuat lagi menahan rasa sakit yang menghujam dadanya. Saat ia menutup mata, yang ia lihat adalah wajah ayu ibunya. Sungguh rasanya sangat sakit dan ia harap ada sang ibu di sisinya saat ini. Semakin biru menatap mata, semakin jelas pula bayangan sang ibu terasa. Bahkan aroma dan hangat usapan tangan ibunya kini terasa dengan jelas. Biru mau pulang, Bu. Lirih begitu putus asa sebelum mata itu tertutup sempurna. Di rumah Ibu Biru, keadaan setiap harinya selalu sama. Hari Rabu begini, sang ibu akan sibuk di dapurnya dan putranya bersiap-siap pergi ke kampus. Berangkat sekarang, Nak? Iya, Bu, Biru mau naik bis hari ini. Dimas mencium tangan Ibu Biru sejak pertemuannya dengan Nana, kekasih Biru. Dimas jadi sadar bahwa kendaraan umum tidak seburuk yang ia kira, justru sangat menyenangkan dan lagi lebih ramah lingkungan. Wah, Nana bisa tepuk tangan deh, Boh, kalau tahu kamu ke kampus naik bis. Ibu paham benar sama Nana. Iya dong, kan jalan bantu Ibu. Ya udah deh, Bu, Biru berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimas sudah siap dengan alma mater, kampus biru, dan sepasang sepatu yang membungkus sempurna kedua kakinya. Bagus, ia hanya perlu berjalan beberapa meter ke depan menunggu bis datang. Nak, saat kakinya hendak memulai langkah, sang ibu memanggil dengan suara yang begitu lembut. Dimas sudah memakai sepatunya, jadi ia tidak bisa masuk lagi. Jadi ia hanya menjulurkan kepalanya saja ke dalam rumah. Iya, Bu, kenapa? Ibu sayang sama kamu. Semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Hanya saja tidak semua orang tua tahu cara mengekspresikan sayangnya. Kamu paham kan, Nak? Kalaupun sang ibu tahu, Dimas merasa sangat berterima kasih karena dengan hati-hati sang ibu tak pernah mempertanyakannya dan justru malah memperlakukan Dimas dengan sangat hangat. Terima kasih ya, Bu, saya juga sayang sama Ibu. Terima kasih untuk semuanya, pokoknya terima kasih. Kemudian Dimas pergi meninggalkan Ibu Biru yang tengah mematung. Menyadari ada satu lagi keanehan pada putranya. Sorot mata putranya itu terlihat sangat frustasi. Ibu yang ditatap begitu oleh anaknya semakin merasa khawatir. Baru beberapa jam yang lalu putranya berpamitan ke kampus. Perasaan Ibu Biru saat ini benar-benar resah. Beliau sadar betul perubahan sifat Biru akhir-akhir ini. Putranya itu jadi lebih sensitif dari biasanya. Beliau sadar akan perubahan sifat Biru, tapi setiap kali membahasnya, Biru selalu menunjukkan ekspresi tak nyaman. Jadi sang ibu memutuskan diam dan mengamati apa yang terjadi. Pukul 1 siang, sesudah pesanan kuenya beres, pintu rumah diketuk dengan heboh oleh beberapa warga desa. Sang ibu panik dan cepat-cepat ke depan membuka pintu. Ada apa, Pak, ini? Ada apa rame-rame? Maaf, Bu, itu si Biru pingsan. Ya Allah, di mana, Pak? Di halte, Bu. Tadi sedang dibopong ke sini. Ya Allah, Nak. Tubuh Ibu Biru lemas dan merosot ke lantai saat melihat dua tetangganya tengah membopong tubuh putranya yang terkulai lemas. Pak, tolong baringkan di sini, Pak. Dengan lemas, sang ibu menyingkirkan bantal-bantal kecil di atas sofa agar putranya bisa berbaring di sana. Bu, dari pagi Biru cuma diam di halte lalu tiba-tiba pingsan. Ya Allah, Pak, saya kaget sekali. Terima kasih ya, Pak, terima kasih. Makasih sudah dibawa ke sini. Biru sakit ya, Bu? Tidak, Pak, anak saya saja, makanya saya juga kaget tiba-tiba pingsan begini. Ya sudah, Bu, paling anaknya kecapean. Saya perhatikan beberapa hari ini pulangnya malam-malam terus dari kampus. Kami permisi dulu ya, Bu. Semoga Birunya cepat sembuh. Terima kasih ya, Bapak-bapak semua. Sepeninggalan para tetangga, sang ibu mengambil minyak angin dan segelas air, mengoleskan minyak itu di bagian bawah hidung Biru agar putranya sadar. Biru, bangun, Le, bangun, Nak, jangan buat ibu khawatir. Biru masih belum bereaksi, namun sang ibu berusaha tetap tenang. Anak ibu, bangun, Le. Kini minyak angin ibu oleskan juga di bagian kepala Biru dan syukurlah mata Biru perlahan terbuka. Mata itu menatap ibunya dengan kebingungan. Alhamdulillah, Le, mana yang sakit? Biru ingat betul sebelum ia pingsan, ia ada di lapangan tengah bersenang-senang dengan anak-anak.
Memang benar ia sangat merindukan ibunya. Bahkan sebelum pingsan, Biru bisa dengan jelas merasakan kehadiran ibunya. Namun ia tak menyangka rasanya senyata ini. Mana yang sakit, bilang sama ibu. Biru menunjuk dadanya. Bagian itu tadi terasa sangat sakit, namun kini perlahan membaik, bahkan hampir tak terasa sakit. Menyadari yang saat ini ia tempati bukanlah lapangan, Biru mendadak pamit. Ibu, Biru di rumah? Iya Le, tadi kamu dibopong sama tetangga. Biru terkejut saat ini ia berada di rumah, bukan di desa Sewu Lintang lagi. Padahal ia ingat sebelum pingsan ia masih ada di desa itu. Tunggu, Biru menyadari ada yang aneh. Ia berdiri dan tak ada sama sekali rasa sakit yang ia rasa. Cepat-cepat ia berjalan ke kamarnya, berdiri tepat di depan cermin yang ada di depan lemari pakaian. Bayang itu menunjukkan pantulan dirinya sebagai Biru, sebagai lelaki. Biru sudah kembali. Nimas! Jagat berlari menghampiri tubuh Nimas yang ambruk di tepi lapangan. Suaranya yang lantang menarik perhatian anak-anak dan ikut menoleh mendapati guru cantik sayang mereka itu tumbang. Kakak Nimas! Ke-11 anak itu berlari mendatangi Nimas. Mas Jagat, kakak Nimas kenapa? Mas gak tahu, tadi Mas lihat sudah begini. Kak, kakak kenapa Kak Nimas? Satu persatu isakan dari anak-anak mulai terdengar. Mereka takut guru cantik itu tak bangun lagi. Hush, jangan nangis, kalian beritahu Pak Kades kalau Kak Nimas pingsan. Biar Mas Jagat gendong kakak kalian ini. Iya Mas, iya. Mereka berlari secara acak dengan isakan menuju rumah Pak Kades, disusul Jagat di belakang yang membopong tubuh Nimas. Kenapa bisa begini Mas Jagat? Saya tidak tahu Pak, tadi saya datang Nimas sudah pingsan. Jagat membaringkan tubuh Nimas di kasur salah satu kamar milik Pak Kades, menepuk-nepuk wajah Nimas agar gadis itu bangun. Nimas bangun, kakak Nimas bangun. Kak, anak menangis semuanya. Menyadari situasi makin tak kondusif, Jagat meminta anak-anak untuk keluar sebentar dari kamar itu. Kalian keluar dulu ya, kalau Kak Nimas sudah sadar kalian baru boleh masuk lagi. Kapan Kak Nimas bangun Mas? Sebentar lagi Kak Nimas bangun. Kalian keluar dulu ya. Mereka menurut, membiarkan orang-orang dewasa ini mengurus Nimas dan berharap Nimas cepat bangun. Istri Pak Kades mulai mengolaskan minyak di bawah hidung dan wajah Nimas. Dek Nimas bangun dek. Minyak milik istri Pak Kades rupanya manjur. Sekali oles dan mata Nimas belan terbuka. Dengan kesadaran yang belum sepenuhnya kembali, Nimas merajau. Ibu, Nimas kangen. Nimas minta maaf. Dek Nimas, ibu. Kini malah isakan yang keluar dari mulut Nimas membuat siapapun di ruangan itu ikut terenyuh. Mungkin gadis ini begitu merindukan ibunya. Setelah ini Pak Kades akan mempertimbangkan agar Nimas bisa pulang dulu ke kota bareng sebentar untuk menemui ibunya. Sama dengan Biru, di hari Rabu keduanya sama-sama kembali ke tubuh masing-masing. Entah bagaimana cara mereka bertukar dan kembali ke tubuh masing-masing. Yang jelas keduanya sama-sama mengingat ibu sebelum dan sesudah pingsan.